Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjalankan musim di dalam laptop kami masing-masing. Dimulai dari saya. Ya. Musim. Di sini saya akan menjalankan program CPU dari CPU-nya. Oke, Mbak, kita mulai. Di sini akan saya langsung buat saja. Satu, burst-nya 3, P2, burst-nya 4, P3, burst-nya 5, P4, burst-nya 6, P5, burst-nya 7. Kita buat not compare yang satu ini. Oke, baik kita akan mulai. Nah, seperti ini. Dia lagi ngejalanin sistemnya. Oke. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, efisiensi di sini bermaksud CPU sibuk bekerja selama situasi. Nah, throughput di sini artinya proses atau unit waktu. Ini adalah tingkat penyelesaian pekerjaan. Average turnaround time. Ini proses rata-ratanya. Nah, langsung ke tabel saya. Ini P1-nya. Respon queue. Waiting-nya 0. Langsung dieksekusi pertama kali karena datang pertama dan tidak ada yang menunggu. Waktu respon dan tunggu adalah 0. P2 responnya 3, waiting-nya 3. Mulai dieksekusi setelah P1. Selesai pada waktu 3, harus menunggu selama 3 unit, waktu selama dengan durasi P1. Ini langsung ke P4. P4 ini responnya 6. Waiting-nya 12. Responnya 12, waiting-nya 12. Mulai dieksekusi setelah P3, selesai. 12 sama dengan 3, plus 4, plus 5. Menunggu paling lama, karena berada di belakang antrian. Nah, P5. Proses ini adalah proses periodik atau berulang dan belum selesai dalam konteks simulasi ini, sehingga waktu penyelesaiannya tidak terhingga. Kesimpulan utama algoritma pada waktu respon 0371218 menunjukkan bahwa setiap proses harus menunggu hingga proses sebelumnya selesai. Ini adalah ciri khas algoritma penjadwalan first come first serve yang bersifat non-preemptive. Pemanfaatannya, sistem ini sangat efisien. 100% CPU digunakan, tetapi proses di antrian belakang mengalami waktu tunggu yang panjang. Misalnya P4 menunggu 12 unit waktu. Sudah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefanus Catur dengan NPM 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. Di sini saya udah ada di ASIM.
Langsung saja saya buka RAM-nya. Yang pertama ada RAM. RAM adalah yang pertama di sini ada general setting. General setting yang dimana memori saya sini hanya 64 GB saja, karena ini adalah bagian memori yang tersisa dan yang terbesar juga. Di sini ada OS size yang dimana ini hanya sebagai 4 unit saja secara permanen oleh sistem operasi. Di sini ada memori manajemen, yaitu saya menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama fixed size. Fixed size adalah memori dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang sudah ditetapkan dan ditentukan sebelumnya dan tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, dan ini akan mencenderung menghasilkan fragmentasi internal. Dan yang ketiga ada pagination. Pagination adalah memori fisik dan proses dibagi menjadi blok-blok berukuran sama dan menghasilkan fragmentasi eksternal. Dan yang keempat ada segmentation, yaitu ini adalah proses dibagi menjadi segmen logis yang ukurannya berbeda-beda, misalnya seperti segmen kode, segmen data, segmen stack, dan ini juga cenderung menghasilkan fragmentasi eksternal. Jadi di sini ada juga ada location policy, yang dimana di sini ada first fit. First fit adalah mengalokasikan blok memori bebas pertama yang ukurannya cukup besar, dan yang kedua ada base fit yang dimana ini mengalokasikan blok memori bebas yang ukurannya paling mendekati ukuran yang dibutuhkan untuk menyisakan fragmentasi terkecil. Dan worst fit adalah mengalokasikan blok memori bebas terbesar dari terbesar dan terkecil dengan harapan menyisakan ruang bebas yang cukup besar untuk alokasi di masa mendatang. Jadi saya di sini langsung, saya hanya tahu variabel size saja, dan sini akan saya nyoba first fetch saja. Saya langsung nyoba programnya. Di sini kita tambah proses dulu. Yang pertama ada P1, size-nya kita ikutin saja dengan duration 1, karena kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya mungkin akan cepat banget, jadi saya akan memakai duration 1 saja. Di sini saya mulai dan saya membuat lagi P2 dengan size-nya sama, adalah 2 juga, duration tetap sama 1 juga, dan di sini ada name P3, size-nya juga sama 3, kita ikutin saja dengan name-nya dengan duration 1 saja, 1, dan P4 dengan size-nya kita ikutin dengan 4 juga, karena ini dari variable size, jadi yang dimana ini dibuat hanya proses saat mereka dibuat saja, dan ini juga menghasilkan ruangan kosong yang tersebar di antara partisi mulai dari yang terkecil dan terbesar. Jadi kita hanya menggunakan sama saja dengan size 4, tapi dengan duration yang sama juga. Di sini saya hanya membuat 4 program saja. Jadi saya mulai dulu, saya pause dan saya langsung coba. Dan ya, dan ini adalah partisinya atau patch ya mungkin ya, yang saya tahunya itu mungkin. Jadi itu saja, dan saya akan kita coba lagi, dan yang kita coba lagi dengan kita mulai lagi, dengan variable size. Saya hanya tahu yang variable size saja, tapi saya di sini menggunakan base fit dengan saya seperti saya jelaskan tadi, base fit yang dimana
ini adalah mengalokasikan memori bebas yang ukurannya paling mendekati dengan ukuran yang dibutuhkan untuk menyisakan fragmentasi terkecil. Misalkan seperti saya eh, menggunakan ukuran yang paling besar atau mendekati dari 4 ke 3, 3 ke 2 atau sebaliknya lah ya. Itu karena angka yang mendekati, jadi saya mencoba base fit saja. Base fit saya hanya membuat 3 program, jadi pertama ini P1 dengan duration sama seperti tadi agar tidak terlalu cepat, jadi saya hanya menggunakan duration 1, P2 dan size 2, durationnya juga tetap satu sama, dan P3 dengan size-nya 3 dengan duration 1. Sini saya pause dan saya stop, saya jalankan programnya, dan ini adalah ini benar sama, jadi saya hanya ini saja, jadi saya langsung balik lagi ke force feed RAM force feed dengan variable size. Saya hanya bisa menggunakan variable size saja, jadi maka saya menggunakan variable size. Saya membuat proses baru dengan P1 sama dengan size 1 juga, dengan duration tetap 1. P2 dengan size 2, durationnya 2, durationnya 1, maaf. Kita mulai, dan ini adalah proses terakhir ketiga dengan size 3 kita samakan tapi dengan duration yang sama 1. Kita pause, dan ini adalah batch-nya, yang dimana ini adalah menyisakan ruang yang cukup besar karena ini adalah dari ukuran terbesar, maka ini ruangan terbesar juga, dan ini hasilnya yang dimana ini hanya 64 unit saat ini yang menjadi 5 blok, bener ya, 5 blok, 1 2 3 4 dan 5, dengan ukurannya 4, 1 2 3 dan 4. Simulator ini adalah siap untuk menerima proses baru dan mengalokasikannya menggunakan first fit atau force fit juga sama semua, jadi menggunakan kebijakannya juga atau yang lainnya sesuai konfigurasinya. Jadi hanya itu saja yang saya tahu, jadi saya hanya menjelaskan ini saja. Mohon maaf bila ada kata salah, maafnya. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang disk management. Algoritma yang saya pakai adalah FIFO ya, atau first in first out. Tujuan utama dari modul ini adalah memahami penjadwalan disk atau disk scheduling. Oke, tugas OS adalah mengatur urutan permintaan baca atau tulis data ke harddisk agar pergerakan harddisk atau head movement dapat diminimalkan. Semakin sedikit kepala disk bergerak, semakin cepat data diakses. Oke, kita akan menggunakan salah satu algoritma penjadwalan paling dasar, yaitu FIFO ya ini. Langkah pertama, kita atur di sini ya. Nah, di pengatur ini kita di request mari kita tambahkan sektor. Misalkan sektor 1 itu mewakili si piringan ini atau silinder ini nih. Ya. Nah, anggaplah kita dari sektor 1, delay-nya 1, kita kasih warnanya default aja. Kemudian sektor
sektor 6 dengan nilainya 1, nilai 2 warna default. Sektor 8 nilainya 2 juga. Kemudian sektor 20 nilainya 2. Kemudian sektor 50 nilainya 2. Kemudian sektor 100 nilainya 2 deh. Terus balik lagi ke sektor 15 nilainya 2. Oke. Setelah data-data sektor ini kita masukkan, kita bakal tahu gimana si Vivo itu merespon. Ya. Di sini langsung aja kita step by step. Oke. 1. Nah, ini yang 5 step by step ya. Langsung aja kita play. Nah, dia bakal berputar ya. Nah, yang berputar ini adalah prosesnya ya. Oke. Nah, stop dulu. Nah, jadi penjelasannya si piringan ini, si siapa itu ya namanya? Ya itulah pokoknya. Dia bakal berputar sesuai dengan urutan kayak 1, 6, 8, 20, 50, 115. Nah, ini 15 itu kan angka rendah ya. Kenapa nggak diproses dulu? Karena sistem Vivo itu adalah first in, first out. Jadi siapa yang duluan di request, meskipun dia angkanya lebih besar dari angka yang di bawahnya, dia tetap akan direspon duluan. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan kita play, nah setelah dari 100, dia akan kembali lagi naik lagi ke atas ke 15 gitu. Bisa selesai. Nah, kayak gitu ya. Jadi silinder tuh dia naik, kemudian turun lagi. Oke, kesimpulannya kelemahan Vivo, mulainya mana ya? Kelemahannya Vivo itu di tabel statistik grafik dan pergerakan. Vivo itu adil karena tidak ada permintaan yang diistimewakan, semua dilayani sesuai urutan, namun algoritma ini sangat tidak efisien dalam hal pergerakan fisik disk, ya kan. Setiap kali permintaan datang, kepala disk dipaksa bergerak dari satu ujung ke ujung lainnya. Jika permintaan berikutnya berada di lokasi yang jauh, ini menyebabkan total waktu yang dihabiskan untuk mencari data atau stick time menjadi sangat tinggi. Yang ini tadi ya. Dalam sistem nyata ini akan memperlambat kinerja input atau output secara drastis. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi cukup segitu saja penjelasan OSIM dari kita bertiga. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.